Arianti, NPM 201812500764. Di bisnis plan ini saya menjabat sebagai direktur. Terima kasih. Sejarah perusahaan atau latar belakang perusahaan, AutoJob berdiri pada tahun 2020, berlokasi di Jalan Perkutut 5, nomor 5, Bekasi, Jawa Barat. AutoJob merupakan bisnis yang bergerak di bidang otomotif, lebih tepatnya di modifikasi jok mobil. AutoJob pada awalnya hanya berjualan headrest saja, lalu setelah penjualan headrest sukses, akhirnya kami dapat memutar uang kembali untuk berjualan jok mobil lokal dan sukses juga. Setelah itu, keuntungan yang dimiliki dipakai kembali untuk berjualan jok original sampai jok elektrik untuk mobil berkelas. AutoJob dapat memodifikasi semua jok mobil pada jenis mobil apapun seperti Toyota, Honda, Suzuki, dan lain-lain. Pada awalnya modal yang kami punya sangat kecil dan semua itu berasal dari hutang karena usaha jok mobil ini sangat sedikit pesaingnya. Jadi untuk membayar hutang ada kemungkinan untuk bisa melunasi usaha jok ini untuk mendapatkan keuntungan. Misi AutoJob. Visi dari AutoJob adalah menjadikan AutoJob sebagai pelopor jok mobil terbaik yang bisa dipercaya dengan kualitas dan pelayanan yang profesional. Sedangkan misi AutoJob adalah melakukan pekerjaan dengan sangat profesional dan terampil di masing-masing bidang pekerjaan. Yang kedua, memberikan hasil kerja yang berkualitas tinggi dengan mengedepankan kenyamanan jok mobil yang dirasakan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah melayani dan memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggan dengan harga yang terjangkau. Perkenalkan, nama saya Meta Pertiwi. Di sini jabatan saya sebagai manajer marketing. Kami mempunyai beberapa strategi bisnis. Sebelumnya kita punya 3 sasaran. Yang pertama itu ada pemilik mobil yang baru, lalu ada pemilik mobil bekas, dan ada pembeli yang baru saja membeli mobil bekas. Nah, biasanya kenapa mereka ganti jok? Biasanya untuk pembeli mobil baru itu karena mereka merasa jok mereka itu nggak sesuai dengan stylenya mereka. Jadi banyak sekali pemilik mobil yang baru itu custom ke kita, minta sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kadang juga ada dari beberapa mereka yang menggunakan metode tukar tambah. Jadi jok yang mereka punya itu dikasih ke kita, lalu kita buatkan yang baru. Lalu untuk pemilik mobil yang lama itu biasanya karena udah sering dipakai ya, jadi joknya mereka itu suka ada noda. Jadi kita mempunyai servis dan juga pembersihan untuk noda-noda yang ada di dalam jok itu sendiri, atau bisa mereka ganti dengan jok juga yang mereka inginkan. Nah, kita juga kerjasama dengan beberapa showroom mobil baru, mobil bekas. Kita juga dengan komunitas-komunitas dari mobil. Jadi channel kita banyak. Atau kalau misalnya kita juga bisa meningkatkan strategi bisnis ini itu karena tempat kita itu sangat bagus, nyaman dipakai untuk kalau misalnya ada pelanggan yang ingin nunggu joknya mereka seperti apa prosesnya. Kita juga bisa, tempat kita itu sangat nyaman deh untuk membeli. Lalu juga petugas kita itu sangat ramah dalam melayani pelanggan. Lalu kita juga sebar brosur ke tempat-tempat sekitar kita, perumahan-perumahan, jalanan, itu kita sebar brosur. Lalu kita juga ikut komunitas-komunitas yang ada di sosial media seperti Twitter, terus juga ada Facebook, terus ada Instagram. Di sana banyak sekali komunitas-komunitas, jadi kita ikut di sana supaya banyak juga yang kita selalu memberikan garansi yang kita kasih kepada konsumen itu nggak main-main, sebanyak 3 kali lipat dari harganya. Karena kita yakin nih
bahan yang kita pakai itu kualitasnya tinggi, jadi tidak akan pernah mengecewakan pelanggan. Walaupun misalnya pelanggannya tidak sesuai dengan permintaan mereka, kita bisa ganti rugi sebanyak 3 kali lipat. Lalu kualitas dan kerapihan jahitannya menggunakan mesin. Nah, kualitas kita itu kita menggunakan mesin double stitch. Apa sih mesin double stitch itu? Jadi jahitannya itu, loncatannya itu sejajar sehingga dia lebih rapi, lebih kencang, dan nggak mudah lepas. Lalu kita juga menggunakan benang yang sama dengan warna si jok itu sehingga terlihat lebih bagus dipandang. Saya Prasetyo Budi Utomo. Dalam perusahaan ini saya memiliki jabatan sebagai promosi dan distribusi. Autojok didirikan bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan, mempertinggi daya saing, dan meminimalkan biaya produksi untuk mencapai laba maksimal. Perkembangan perusahaan dan laba yang dicapai perusahaan dapat digunakan sebagai alat ukur terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas yang berkenaan dengan operasinya. Maka dari itu, strategi promosi Autojok menggenjot 2 teknik promosi, yaitu yang pertama dengan cara online dan juga yang kedua dengan cara offline atau direct and indirect. Pengguna atau calon konsumen dapat menemukan kami, Autojok, secara mudah di Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya atau grup-grup yang menjual interior dan jok mobil lainnya. Tentu saja tidak cukup di situ, kami juga merekrut sales-sales handal dan profesional sehingga dapat melakukan promosi secara direct, langsung terjun ke lapangan kepada para pelanggan ataupun showroom yang memiliki modal besar di sekitar Jabodetabek. Kami memiliki 2 metode pembayaran, yaitu yang pertama cash dan yang kedua jatuh tempo. Bagi pemodal kuat, mereka tidak akan mau untuk mengambil resiko besar apabila mereka mencoba memperdagangkan barang yang tidak mereka kenal. Maka dari itu kami menyediakan 2 layanan pembayaran ini. Yang pertama cash, tentu saja, dan yang kedua jatuh tempo. Jatuh tempo kita titipkan barang kepada mereka, lalu apabila bahan itu sudah habis atau barang itu sudah habis, maka mereka melakukan penyetoran pembayaran kepada kita. Tenang saja, ladies and gentlemen, atau para investor yang akan datang untuk kami selalu berusaha untuk melayani konsumen dengan menciptakan produk-produk yang sangat berkualitas. Hari ini saya membawa contoh. Ini adalah headrest atau sandaran kepala Avanza Veloz 2016, 17 sampai 2020. Walaupun umur perusahaan kami bisa dibilang sangat muda, namun kami mampu bersaing secara produk quality dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang mencetak headrest maupun mencetak jok. Kita bisa lihat di sini kita menggunakan bahan material yang sangat tebal sehingga sangat nyaman apabila digunakan oleh pengguna atau konsumen. Dan juga besi yang kita gunakan adalah besi original dari pabrik Toyota, pabrik Astra, dan juga Suzuki. Kita menggandeng 3 perusahaan tersebut untuk melakukan supply terhadap barang mentah kepada kita sehingga kita olah untuk menjadi barang produksi jadi, menjadi produk kualitas unggulan, tentu saja dengan harga yang sangat murah sehingga dapat membuat konsumen puas dengan pelayanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Barnaji, bagian manajemen organisasi dan manajemen produksi. Manajemen organisasi, penjabaran tugas dan tanggung jawab setiap divisi serta perincian jadwal kerja. Setiap hasil produksi yang dihasilkan oleh Autojok pada dasarnya selalu melalui berbagai proses dari awal hingga akhir selesai menjadi barang produk yang dikehendaki dan sesuai standar kualitas OEM. Untuk memproduksi produk yang mempunyai kualitas atau mutu produk yang tinggi, maka biasanya Autojok mempunyai kebijakan tertentu yang diterapkan di dalam peraturan mobilisasi dari quality control yang cukup ketat. Berikut adalah penjabaran tugas, tanggung jawab, serta jadwal kerja masing-masing divisi. Divisi Packing. Divisi packing adalah sebuah divisi di dalam perusahaan yang memiliki tugas di bidang packing atau pengemasan.
yang berhubungan langsung dengan proses pengemasan safety agar produk yang sampai pada customer dalam kondisi yang utuh. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab divisi ini: membersihkan, mensikat, membuang benang sisa pada jok. Sebelum dipacking dan dikirim ke pihak ekspedisi, mempacking produksi yang siap untuk dikirim, menyusun dan menata jok setiap bongkar muat barang yang datang. Jadwal kerja jam 2 sampai jam 9. Divisi produksi. Divisi produksi adalah sebuah divisi yang mempunyai tugas di bidang produksi atau bagian yang berhubungan langsung dengan proses pembuatan produk dan hasil produk. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab divisi ini: memilih dan memilah bahan produksi yang siap untuk diproduksi, menjahit serta memasang kain pada busa yang telah dipadatkan, merakit besi pipa lalu merekatkan pada busa yang sudah disortir. Jadwal kerja jam 3 sampai jam 11. Divisi delivery. Divisi delivery adalah sebuah divisi yang mempunyai tugas di bidang produksi atau bagian yang berhubungan langsung dengan proses pengiriman. Saya Muhammad Iqbal Hartawan, saya Direktur Keuangan AutoJob. Permodalan adalah elemen utama dalam suatu perusahaan, di mana permodalan adalah menjadi bahan baku untuk memulai suatu usaha, dan di mana permodalan ini kita bisa mendapatkan bahan baku yang dipakai untuk usaha tersebut. Yang mana AutoJob ini permodalan 100% berasal dari hutang yang terukur. Dan kami AutoJob mendapatkan hutang sebesar 300 juta rupiah. Dan kami juga berpartner dengan rekan sesama usaha job. Dan pendapatan kami selama 1 Juli sampai 30 Juli 2020 adalah 730 juta rupiah. Tujuan jangka pendek kami adalah untuk mesejahterakan para karyawan, sehingga motivasi kerja mereka dan etos kerja mereka semakin lebih baik dan terus meningkat. Namun, kami juga memiliki tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang kami adalah kami memperluas hubungan kerjasama kami dengan partner kerja kami, partner usaha kami. Tidak hanya di bidang barang, namun juga jasa. Dan kami juga ingin memperluas pasar kami, sehingga kami bisa mencakup pasar yang luas melalui bidang barang dan juga jasa. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuka suatu usaha atau bisnis memerlukan perencanaan yang matang agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar dan terorganisasi dengan baik. Dalam suatu perencanaan bisnis banyak aspek yang harus dievaluasi secara cermat dan memerlukan riset lingkungan seperti aspek pemasaran, teknis, sumber daya manusia, keuangan, dan non-ekonomis. Jika perencanaan sudah matang, maka langkah selanjutnya adalah membuka usaha dan mengelola berdasarkan perencanaan yang telah tersusun, dan diharapkan usaha yang dikelola berjalan lancar dan baik, sehingga diharapkan banyak manfaat yang bisa dipetik oleh konsumen, masyarakat, dan kami sebagai wirausahawan.